Bapak, Ibu, Saudara yang super, yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Sehat toh? Wah, luar biasa. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Bapa, atas kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa yang kami rasakan pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab. Tolonglah, berilah kami pengertian, agar kami bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki, dan kami bisa melakukan juga bisa memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yaitu dari Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara, perjalanan hidup itu terkadang begitu melelahkan. Kita bekerja dari saat matahari terbit hingga terbenam untuk memastikan semua tugas bisa diselesaikan dengan baik. Di sana kita berusaha keras memenuhi kebutuhan setiap orang. Kita bahkan bekerja lebih dari kewajiban kita. Membanting tulang terlalu keras, kita bekerja mungkin membuat kita tidak sempat makan siang. Punggung kita pegal, kepala berdenyut, kaki dan tangan kita terasa nyeri. Itu semua kita tahan agar pekerjaan bisa cepat selesai. Namun apa yang terjadi setelah pekerjaan itu kita selesaikan, ternyata masih diberi tugas tambahan. Ya, kita diberi tugas tambahan lagi agar tugas tambahan itu juga bisa diselesaikan secepat mungkin. Permintaan itu mungkin tidak mengganggu, tetapi ada komentarnya yang mengatakan, engkau tidak sibuk kan? Wah, padahal kita sudah bekerja mati-matian agar pekerjaan selesai. Ternyata atasan kita atau bos kita tidak begitu memperhatikan atau tidak pengertian. Dia tidak memahami apa yang sedang kita kerjakan dengan mati-matian agar cepat selesai. Tapi setelah selesai, dia tidak begitu memperdulikan kita, sehingga dia komentarnya, engkau tidak sibuk kan? Nah, ini rasanya kita ingin berteriak, tetapi kita menahannya. Kita berpikir dalam hati, mengapa tak seorang pun bisa mengerti? Itulah kehidupan, salah dipahami, tidak mengerti, itu memang terasa tidak adil. Tapi itulah hidup. Memang hidup itu tidak adil. Tetapi ada berita baik. Ada sebuah pribadi yang sangat mengerti dan ia sangat memahami kelelahan-kelelahan kita. Siapakah pribadi itu? Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Dia yang selalu memahami kelelahan-kelelahan kita.
dan dia senantiasa turut merasakannya. Yesus kerap disalahpahami dan ia telah dicobai dalam segala hal. Yesus mengerti rasanya lelah dan tidak dihargai orang. Dia memahami, dia pun juga merasakan bahwa dia pun juga tidak dihargai. Banyak disalahartikan. Hanya Yesus yang mengerti kelelahan dan kelemahan kita. Yesus bahkan berjanji akan memberi kelegaan pada kita. Inilah yang membahagiakan kehidupan kita. Inilah yang menjadi bisa menghibur hati kita, yaitu Yesus berjanji memberi kelegaan kepada kita. Matius 11 ayat 28. Yesus mempunyai kasih, mempunyai kekuatan dan kasih karunia untuk diberikan ketika kita merasa disalah mengerti dan dimanfaatkan. Mendekatlah kepadanya, ungkapkan kelelahan-kelelahan kita, dan ia akan memberi kelegaan kepada kita. Tidak ada yang lebih bisa mengerti segala kelelahan dan kelemahan kita selain daripada Yesus, karena ia turut merasakannya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemberitaan firman pada hari ini. Luar biasa Bapa, firman-Mu yang memberikan penghiburan dan yang memberikan kekuatan dan semangat hidup kami. Walaupun di sekeliling kehidupan kami tidak banyak orang yang mengerti tentang kelelahan dan tentang kelemahan kami, namun Engkau senantiasa memahami dan Engkaulah satu-satunya pribadi yang bisa mengerti kelelahan kehidupan kami Bapa. Bapa, terima kasih begitu cintanya Engkau kepada kami ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, tolonglah kepada rekan-rekan kami yang sedang bergumul masalah ekonomi rumah tangganya, Tuhan menolongnya, agar mereka pun juga bisa mencukupi ekonomi atau kebutuhan rumah tangganya dengan baik Bapa. Dan kepada rekan-rekan kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan menolong agar mereka pun juga mendapatkan pekerjaan itu. Dan kepada rekan-rekan kami yang sedang sakit, Tuhan menyembuhkan dan Tuhan menghiburnya Bapa. Ya Tuhan, kepada rekan-rekan kami yang sudah waktunya untuk berumah tangga, tolonglah dia, berilah dia, pertemukan dengan jodohnya, dengan pasangannya Bapa, agar mereka pun juga bisa membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, yang damai sukacita, dan juga berilah mereka keturunan dan berilah mereka anak Bapa, agar mereka pun juga dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah mereka pun, tolonglah mereka ini Bapa, dan berkati ya Bapa. Ya Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami, berilah damai sukacita, damai sejahtera, agar bangsa ini mendapatkan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dan berkatilah para pemimpin kami, para pejabat kami, agar mereka pun juga mendapatkan kasih karunia, hikmat bijaksana dan cerdas, agar mereka pun juga bisa membawa bangsa ini untuk takut akan Tuhan. Ya Tuhan, ini kami, pakailah kami untuk memberitakan firman-Mu, dan lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami beritakan itu benar, tidak keliru. Tuhan menuntun dan Tuhan menolongnya.
Tolonglah ya Bapa, tolonglah kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Christmas come only once a year, so they say. So have no fear, just go and go have fun, but not drink too much rum. No way, no way. Yeah, yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero